Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Perenungan kita pagi ini masih sama perikopnya dengan hari kemarin, yaitu 2 Petrus pasal 2. Hari ini ayat 17 sampai 22 dengan judul perikop Nabi-Nabi dan Guru Palsu. Demikian firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya. Tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali ke muntahnya dan babi yang mandi kembali ke kubangannya. Saudara, dalam lanjutan dari perikop yang kita baca hari ini, terlihat bahwa Rasul Petrus khawatir terhadap dampak dari ajaran nabi-nabi palsu kepada orang percaya yang baru saja bertobat. Nabi-nabi palsu tersebut mengajarkan bahwa manusia itu harus hidup bebas, dalam artian bisa melakukan apa saja tanpa dibatasi oleh aturan moral dan juga aturan hukum. Nah, ajaran ini dibungkus dengan kalimat yang menarik dan menggiurkan. Rasul Petrus menyebut nabi-nabi palsu tersebut seperti air mata yang kering dan kabut yang ditiup angin. Dengan kata lain, mereka memang menjanjikan hujan, tapi ternyata menguap begitu saja karena panasnya terik matahari. Mereka memang mampu membuat kesan yang luar biasa dengan kalimat yang sangat-sangat meyakinkan. Tapi jika ajaran itu dilakukan, malah justru manusia akan diperbudak oleh hawa nafsu. Nah, karena bahaya inilah maka Rasul Petrus memperingatkan bahwa orang percaya yang tergoda mengikuti ajaran sesat ini akan mengalami keadaan yang lebih buruk daripada keadaan mereka sebelum mereka bertobat. Keadaan ini digambarkan dengan peribahasa seperti hewan yang kembali pada muntahnya atau kubangannya. Artinya, mereka memang pernah berusaha mengikuti jalan kebenaran Allah, tapi akhirnya mereka kembali kepada kubangan dosa. Satu-satunya cara melepaskan diri dari jeratan ajaran nabi palsu adalah melalui pengenalan akan Allah Tritunggal. Mengenal Allah akan membuat iman orang percaya semakin kuat dan kemudian menghasilkan kehidupan yang taat kepada firman. Di dalam Kristus orang percaya akan menemukan harapan, kehidupan, dan kemudian berjalan di dalam kebenaran tersebut. Saudara-saudara yang terkasih, orang percaya di sepanjang zaman selalu menghadapi godaan untuk mengikuti ajaran yang menyesatkan, terutama ajaran yang mengatasnamakan kebebasan dengan memperbolehkan seseorang melakukan apa saja tanpa dibatasi oleh kebenaran firman Tuhan. Di zaman modern, ajaran seperti ini dibungkus dengan sangat menarik dan menjanjikan, sehingga sulit untuk ditolak. Hanya ada satu cara untuk melepaskan diri dari godaan ini, yaitu memperdalam pengenalan kita akan Allah. Mari kita menyadari bahwa hanya dengan mengenal Allah dan segala kebenarannya, maka kita akan berjalan dalam kebenaran. Saudara, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, mari kita mengoreksi kehidupan kita selama ini. Apakah selama ini kita sudah hidup dengan mengikuti kebenaran firman Tuhan atau mengikuti keinginan daging dan hawa nafsu kita? Jika selama ini kita belum sepenuhnya hidup mengikuti kebenaran firman Tuhan, maka mari menyadari kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa meminta pertolongan Roh Kudus untuk membimbing kita untuk mengenal Allah Tritunggal dan kebenarannya. Dan mari kita meminta kekuatan dari Allah agar kita mampu hidup dalam kebenaran tersebut.
Demikian renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih, kebaikan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk satu hari yang Tuhan izinkan kami lewati lagi hari ini. Dan Tuhan kami juga bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan, di mana kami harus selalu memperdalam pengenalan akan Engkau dan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hidup kami akan terus dibimbing berjalan di dalam kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, mampukan kami sehingga kami dapat taat di dalam kehendak-Mu. Kami serahkan hidup kami Tuhan dan semua hal yang akan kami kerjakan hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.